Selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabar Bu Ida hari ini? Selamat siang, Bu Risma. Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana dengan Bu Risma? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Hanya saja ya Bu ya, ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu Ida. Apakah Bu Ida ada waktu luang Bu Ida? Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Mungkin ada yang mau dibicarakan, Bu Risma? Ada Bu, sudah lama sebenarnya saya itu pengen ngobrol, sharing dengan Bu Ida. Nggih. Mau ngobrol apa ya, Bu? Sebelumnya ya Bu ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ida sudah meluangkan waktu siang hari ini. Saya mau ngobrol sebentar dengan Bu Ida. Silakan Bu Risma. Mau ngobrol apa atau sharing apa? Monggo. Saya itu pengen mengungkapkan perasaan saya di sekolahan Bu Ida. Nggih. Kalau boleh tahu nggih Bu, sebelumnya apa yang Bu Risma inginkan dari obrolan kita nanti? Yang jelas saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Ida. Ngoten. Perasaan yang saya hadapi solusinya itu apa sih gitu loh Bu Ida. Nggih. Mungkin bisa dijelaskan permasalahan apa yang Bu Risma hadapi saat ini? Oke. Jujur ya Bu Ida ya, Nggih. saya itu di sekolahan khususnya itu merasa jenuh, jengkel, nggak enak pokoknya Bu Ida. Ya itu Bu. Ngoten. Jadi Bu Risma merasa jenuh, jengkel, terus tidak enak, ngoten nggih. Bu Iya. Risma tahu apa penyebabnya kok Bu Risma merasa jengkel, jenuh, atau tidak enak? Penyebabnya itu ya Bu banyak. Saya itu Bu merasa semua beban berat itu dibebankan kepada saya. Dan menjadi tanggung saya. Sementara saya saat ini sedang repot Bu Ida. Kalau boleh tahu repot yang bagaimana ya Bu? Begini ya Bu ya. Saya itu sebagai guru ya Bu ya, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga maksudnya anggota keluarga di rumah. Tentu saya itu punya tanggung jawab yang terkait dengan urusan keluarga. Sementara saya itu di sekolah sebagai guru dibebankan pekerjaan. Selain mengajar, punya jadi operator bos, jadi pembina ekstrakurikuler pramuka dan tari, ditambah lagi nanti jadi pembina lomba jumbara. Semua itu butuh tanggung jawab, tetapi ketika deadline yang bersamaan itu kadang saya merasa kenapa sih hanya saya, rekan-rekan tidak seperti saya. Jadi Bu Risma tadi merasa jengkel karena beban kerjanya berlebih dari rekan kerja yang lain, ngoten. Iya. Kalau boleh tahu, peran atau rekan kerja yang Bu Risma yang lain itu bagaimana atau seperti apa toh? Menurut saya ya Bu ya, di sekolah rekan saya itu ke sekolah itu mengajar, mengurus administrasi kelas. Tidak dibebani pekerjaan seperti saya Bu Ida. Kadang saya merasa juga ingin sih seperti mereka, istilahnya datang, mengajar, istirahat, mengerjakan administrasi seperti itu. Tapi kan di sini yang banyak tugas
kadang merasa perasaan saya ini tidak bisa diungkapkan lah pokoknya Bu Ida. Kok teman-teman enak banget sih teman-teman cuma seperti itu gitu loh Bu Ida. Jadi di sekolahnya Bu Risma itu peran rekan kerjanya Bu Risma yang lain itu hanya mengajar, membuat administrasi. Setelah selesai mereka istirahat seperti itu nggih Bu. Nah, Betul Bu Ida, rekan yang lain itu hanya bekerja melaksanakan tugas pokoknya saja tanpa dibebani tugas lainnya Bu Ida. nggih. Eh, Bu Risma, menurut Bu Ya, Risma itu bekerja itu yang bagaimana toh? Bekerja yang baik itu yang bagaimana? oh iya, menurut saya itu toh Bu Ida, bekerja itu kita mendapatkan suatu tugas di mana tugas itu melekat menjadi tanggung jawab, itulah yang namanya bekerja. Nah, misalnya beda, setelah bekerja ada imbalan entah itu upah atau gaji, itu adalah bentuk timbal balik dari tugas dan tanggung jawab kita, Bu Ida. Jadi menurut Bu Risma, bekerja itu adalah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Nah, setelah itu tugas selesai, mendapatkan reward gitu ya. Iya, Bu Ida, betul sekali. Bu Risma, menurut Bu Risma, Bu Risma itu sekarang bekerja yang seperti itu apa tidak? Apa yang sudah Bu Risma lakukan itu sudah sesuai dengan bekerja yang kriteria Bu Risma tadi apa tidak? Jujur ya Bu Ida, kalau menurut pribadi saya ya, apa yang sudah saya lakukan itu sudah baik, sudah the best, sudah sesuai kriteria bekerja yang baik Bu pokoknya. Jadi Bu Risma sudah sesuai dengan kriteria bekerja yang baik ya. Jadi kalau di rentan nilainya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? Kalau di rentan 1 sampai 10 saya itu merasa berada di posisi nomor 8 Bu. Karena apa? Karena apa yang dibebankan kepada saya sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan, karena semua itu wujud tanggung jawab saya. Jadi Bu Risma berada di rentan nilai 8 ya karena sudah bertanggung jawab. Nah, walaupun sudah bertanggung jawab, sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tapi Bu Risma masih merasa jenuh, jengkel gitu nggih Bu. Lalu bagaimana atau rencana ke depan apa atau strategi apa yang akan Bu Risma lakukan supaya rasa jengkel, rasa jenuh, tidak enak, terus yang tadi katanya repot tadi bisa diminimalisir. Kalau rencana saya karena pekerjaan sudah menjadi tanggung jawab saya dan sudah menjadi pilihan saya, jadi kedepannya itu mungkin saya lebih mengatur waktu jika ada pekerjaan yang bersamaan, saya akan memprioritaskan mana yang lebih utama. Saya tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang lain, tetapi bisa mencari skala prioritas pekerjaan mana sih yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan tugas. Saya akan mencoba teknik mindfulness Bu, agar saya bisa lebih fokus pada tugas saya. Serta ada lagi strategi ya Ibu, saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat khususnya yang memiliki waktu longgar untuk membantu saya dalam menjalankan tugas tambahan Bu Ida. Oh, itu tadi strategi Bu Risma dalam mengatasi kerepotan nggih. Lah, terkait dengan perasaan jengkel, jenuh, terus apalagi tadi tidak enak, itu bagaimana Bu mengatasinya? Oh, mengatasinya.
Oh, mungkin saya akan refreshing Bu, karena saya itu suka Iya. terutama ke mall, shopping, kumpul sama teman-teman, karena dengan shopping, kumpul dengan teman-teman, kita akan bersenda gurau, kemudian kita jadi rileks, tidak stres lagi, tidak jengkel lagi, tidak jenuh, pokoknya happy lah Bu. Oke, bagus Bu, itu ide yang bagus. Jadi strategi Bu Risma tadi dalam mengatur waktu, memprioritaskan tugas, yang mana yang harus didahulukan, berkomunikasi dengan rekan kerja yang memiliki waktu longgar untuk membantu menjalankan tugas tambahan, serta refreshing tadi dan berkumpul bersama teman-teman tadi nggih Bu, itu adalah strategi yang akan Bu Risma lakukan. Nah, Bu Risma saat menjalankan rencana tadi, kira-kira adakah hambatan atau kendala yang Bu Risma hadapi? Ada Bu Ida, yaitu hambatannya sih pada diri saya Bu, yaitu kadang saya lupa mengatur waktu Bu Ida. Jadi kendalanya lupa mengatur waktu. Iya, leres Bu Ida. Kalau begitu, dalam mengatur waktu tadi, siapa sajakah yang bisa Bu Risma mintai bantuan? Mungkin saya akan minta teman atau rekan kerja mengingatkan saya ya Bu. Saya juga akan biasanya itu membuat catatan-catatan, saya punya kayak buku gitu ya Bu. Saya catat pada buku kegiatan saya, kemudian saya biasanya melingkari tanggal-tanggal di kalender agar tidak lupa Bu Ida. Jadi Bu Risma akan membuat catatan nggih, terus meminta bantuan teman mengingatkan, melingkari kalender. Terus dalam menjalankan rencana aksi Bu Risma semuanya tadi, adakah yang akan Bu Risma libatkan? Jelas ada Bu. Siapa sih yang akan saya libatkan? Pertama saya akan melibatkan rekan kerja serta atasan saya, supaya mengingatkan saya agar tidak lupa mengatur waktu. Oh gitu ya Bu, jadi sudah ada yang akan Bu Risma lakukan. Nah Bu Risma, kapan akan Bu Risma laksanakan rencana Bu Risma tadi? Saya akan melaksanakan minggu depan Bu, karena saya berkoordinasi dulu dengan atasan dan rekan kerja saya yang lainnya. Bagus Bu, semoga rencana Bu Risma dapat terlaksana dengan lancar ya. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Bu Risma dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita dengan sharing dengan ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Ida. Selain itu saya dapatkan saat kita berbincang tadi toh Bu, dari awal saya mengatakan perasaan saya saat ini kan jenuh, nggak enak. Setelah saya berbicara, punya teman bicara yaitu Bu Ida, Bu Ida menanyakan tentang utamanya bekerja itu seperti apa, saya itu menjadi sadar bahwasanya yang menjadikan pekerjaan itu nikmat untuk dijalani adalah karena kita sadar bahwa pekerjaan itu adalah pilihan dan tanggung jawab kita ya Bu. Kita saat memandang orang lain, dengan orang lain, saat kita butuh bantuan teman-teman kita harus berani ngomong, berkomunikasi secara terbuka, berbicara langsung dengan teman-teman jika butuh bantuan. Saya merasa itu sekarang, saya merasa tidak sendiri lagi di sekolah Bu Ida. Itu yang saya dapatkan dari perbincangan sharing kita dengan Bu Ida tadi.
Ya Bu Risma, alhamdulillah ya Bu Risma sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Risma. Bu Risma sudah bisa mengendalikan rasa jengkel, jenuh, tidak enak tadi. Baik Bu Risma, tidak terasa sudah berakhir sesi kita hari ini. Terima kasih Bu Risma sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya Bu Risma. Amin. Ya, saya pengen tahu perasaannya Bu Risma setelah melaksanakan rencana-rencana tadi minggu depan ya Bu Risma. Boleh ya? Boleh sekali Bu Ida, saya senang. Terima kasih pokoknya Bu Ida, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida sudah meluangkan waktu untuk saya, sekedar untuk menguatkan hati dan perasaan saya. Saya sudah Bu Ida sudah mau bertukar pikir dengan saya, sehingga itu saya menjadi senang, happy, kembali bersemangat bekerja lagi Bu Ida. Iya, sama-sama Bu Risma. Oke Bu Risma, saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida.